Perkenalkan, saya Hikmat Abdul Aziz dari SMP 1 Warung Kondang. Nama saya Muhammad Abaludin dari SMP Islam Cendekia. Nama saya Hendri Agustus Saputra dari SD Parlemen Satu Cianjur. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, kami akan mempraktikkan materi coaching untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, sudah siap, Pak? Oke, Pak, sebelum kita melakukan sesi coaching Bapak, sebelumnya saya akan tambahkan kesempatan adalah untuk menyampaikan ini adalah wilayah dari Pak. Yang keduanya saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai arahannya. Yang pertama yang saya gunakan adalah kompetensi coaching apa yang dimaksud oleh Bapak? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya akan menjadi pendengar dan memberikan pertanyaan yang berbeda dan positif. Yang keduanya, Pak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang tidak bisa dikasih? Jadi yang ini saya kembangkan adalah kemampuan dalam memberikan pertanyaan yang berkualitas agar coaching dapat menemukan solusi permasalahan sendiri individual. Dan yang terakhir, meningkatkan ketercapaian dan tujuan pengembangan Dalam proses coaching ini, saya ingin membantu coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan ini dengan menggunakan logika. Ya, itu sekali. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya juga bisa Baik, Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam Pak Awal. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak Henry. Aduh, di tengah cuaca yang tidak menentu ini ya Pak Henry, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya Pak Henry ya. Amin Pak, amin Pak. Baik, Pak Henry, sebelum kita mulai, bagaimana Bapak saat ini? Adakah hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau yang ingin difokuskan begitu Pak? Ada sih Pak, sebenarnya saya ini sedang galau Pak sekarang Pak. Ya. Kebetulan saya itu kan sekarang mengajar ekstrakurikuler untuk olahraga bola voli Pak ya. Kebetulan Betul. siswa saya sekarang sudah mumpuni Pak, atau sudah siap untuk bertanding Pak, dan masalah saya itu adalah bagaimana saya dapat menyalurkan bakat mereka gitu terhadap turnamen-turnamen yang ada gitu ya. Sedangkan masalahnya itu sekarang bakat sudah mumpuni ya, sudah bagus anak-anak dalam pengelolaan bolanya, tapi masalahnya turnamennya tidak ada gitu Pak. Itu Pak yang jadi masalah Oke. buat saya Pak. Siap. Tentu saya menghargai kejujuran Bapak ya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama begitu Pak ya. Kemudian apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini Pak? Saya ingin menemukan solusi Pak, tentunya dari permasalahan yang saya hadapi sekarang, di mana saya ingin bertukar cerita dengan Bapak, saya ingin sharing dengan Bapak. Mudah-mudahan dengan sesi ini saya dapat menemukan solusi yang sedang saya, dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Seperti ini. Baik, sekarang definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan seperti apa Pak? Saya ingin siswa saya dapat mengembangkan potensi mereka, dapat menyalurkan potensi mereka terhadap suatu kegiatan Pak. Tentunya contohnya kegiatannya mungkin seperti turnamen bola voli Pak. Betul. Masalah menang atau tidak saat sedang turnamen itu hal yang biasa. Yang penting anak merasa senang dan bahagia Pak. Mereka dapat mempunyai pengalaman yang lebih dalam bidang turnamen voli ini Pak, dan mereka juga dapat mengembangkan potensi mereka Pak. Itu seperti itu. Baik. Nah, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Pak Henry.
apa yang membuat Bapak merasa kesulitan gitu Pak dalam hal ini? Gini Pak, saya itu sangat prihatin sekali dengan keadaan saat ini Pak, di mana biasanya setiap tahun itu Dinas Pendidikan yang bersangkutan selalu mengadakan kegiatan seperti O2SM Pak ya, di mana dalam kegiatan tersebut itu di dalamnya ada kegiatan turnamen bola voli ya, lomba bola voli ataupun turnamen-turnamen lainnya gitu seperti sepak bola. Cuma di tahun ini ada kabar kegiatan tersebut atau khususnya cabang olahraga bola voli itu akan ditiadakan Pak, ditiadakan. Itu oleh karena itu saya sangat menyesalkan sekali gitu ya. Kenapa bisa ditiadakan padahal itu adalah olahraga yang sangat gebiar gitu untuk tingkat satuan pendidikan SD gitu ya. Sangat antusiasnya sangat tinggi gitu. Apalagi saya sudah melatih anak dari jauh-jauh hari gitu ya, tentunya bakat mereka harus disalurkan Pak, seperti itu. Baik, sekarang bagaimana nih caranya Pak Henry ini menghadapi situasi seperti itu gitu Pak? Ya Pak, untuk menghadapi situasi seperti ini yang akan saya lakukan pertama mungkin saya akan berkoordinasi Pak dengan kelompok kerja guru olahraga yang ada di wilayah Kecamatan Cianjur. Saya akan berkoordinasi dan mengusulkan Pak, tolonglah adakan kegiatan turnamen bola voli ini gitu Pak, maksudnya gitu. Dan tolong supaya bakat anak-anak kita itu bisa tersalurkan dan mereka pun akan senang, dan tentunya ini akan menjadi suatu kebahagiaan tersendiri Pak untuk anak-anak Pak, karena kalau cabang olahraga individu itu tidak semua bisa ikut gitu, tapi untuk olahraga berkelompok seperti sepak bola ataupun bola voli itu sangat diminati oleh siswa itu gitu Pak. Yang kedua mungkin Pak, saya akan mengadakan turnamen kecil-kecilan mungkin Pak ya, seperti di ruang sekolah saja Pak, dalam kegiatan jeda setelah bulan tengah semester biasanya ada waktu 1 minggu. Nah di sana saya akan coba mengadakan kegiatan turnamen bola voli dari tingkat kelas 4 sampai dengan kelas 6. Itu mungkin Pak rencana yang pastinya ingin saya lakukan gitu ya, untuk membuat mereka bahagia dan untuk supaya hobi dan bakat mereka tersalurkan gitu Pak, seperti itu. Oke siap, bagus Pak. Ada nggak prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi Bapak tadi itu? Ada Pak, tentunya prioritas saya supaya kegiatan atau turnamen ini dapat berjalan gitu Pak untuk siswa saya Pak, makanya saya itu memprioritaskan ya untuk mudah-mudahan dengan rencana yang barusan saya kemukakan kepada Bapak, rencana tersebut dapat terrealisasikan dengan baik itu Pak, sehingga ya anak-anak dapat bertanding lah, meskipun di tingkat sekolah dulu gitu ya, meskipun belum bisa ke tingkat kabupaten ataupun kecamatan gitu Pak, seperti itu Pak. Baik. Rencana aksinya sangat terstruktur ya Pak ya, dan fokus juga pada detail gitu ya. Mudah-mudahan membantu Bapak begitu ya dalam nanti pelaksanaannya gitu Pak. Nah sekarang apa nih komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak lakukan? Saya akan berkomitmen tentunya pada diri sendiri dulu Pak, dan saya juga berjanji kepada anak-anak bahwa apapun yang terjadi bakat mereka akan disalurkan gitu Pak, dengan meskipun istilahnya dari pihak dinas tidak ada kegiatan turnamen seperti itu Pak, kami akan mengupayakan ya terutama minimal lah dari pihak guru olahraga mungkin yang ada di ruang grup saya dulu gitu Pak ya, yang ada di sekitar gugus saya akan berkoordinasi dengan mereka, saya akan mengajak mereka untuk ikut bergabung, atau saya akan mengajak mereka untuk mengadakan suatu event yang kecil dulu di tingkat gugus gitu Pak ya. Yang akan saya komitmen saya ke depannya gitu, supaya anak-anak bisa mengembangkan bakat mereka, tersalurkan hobi mereka, seperti itu Pak. Baik. Nah sekarang siapa dan apa yang dapat membantu nih Bapak dalam hal ini? Yang berperan di sini mungkin yang pertama untuk itu adalah kepala sekolah Pak ya. Dalam mengadakan event di sekolah kita harus izin dulu kepada kepala sekolah mungkin ya. Dan insya Allah kepala sekolah akan mengizinkan, karena itu adalah kegiatan yang positif ya, di mana itu dapat menggali potensi siswa. Dan juga yang kedua, peran
guru rekan sejawat dari guru olahraga juga Pak, itu sangat berpengaruh di mana mereka juga ikut andil dalam mensukseskan kegiatan atau mengadakan turnamen yang saya rencanakan tadi Pak, kira-kira seperti itu. Baik Pak Hendy, setelah mendengarkan secara keseluruhan tadi Pak Hendy sudah sangat luar biasa ya. Tadi sudah bisa betul gitu. Tadi sudah menjabarkan apa tujuannya gitu, apa rencananya begitu ya. Kemudian tadi juga Pak Hendy juga memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi akan hal ini begitu. Nah, mudah-mudahan Pak Hendy tetap diberikan kesabaran dan terus bersemangat Pak. Jangan mudah patah semangat dalam hal ini gitu. Pasti sesuatu hal permasalahan itu memiliki beberapa solusi begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan dan Pak Hendy juga terus berkreasi dan berinovasi begitu. Mungkin untuk coaching hari ini kita akhiri Pak Hendy ya. Terima kasih. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan bisa menjadi sebuah solusi bagi Pak Hendy. Insya Allah Pak. Ya, terima kasih Pak Wan atas waktunya sudah memberikan masukan juga buat saya. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan yang tadinya tidak punya solusi sama sekali Pak, ternyata setelah ngobrol dengan Bapak solusi itu datang sendiri gitu Pak, tanpa diprediksi gitu. Itu intinya seperti itu Pak. Jadi dengan percakapan ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin itu saja Pak ya. Iya, semakin plong ya Pak Hendy ya. Dengan berbicara seperti ini mudah-mudahan saya bisa membantu Pak Hendy nih dalam hal ini. Mungkin itu saja ya Pak Hendy pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Hendy. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baik Pak, kita akan memasuki pada percakapan pasca observasi Pak. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Tepatnya ada 2 pertanyaan Pak ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching? Apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan Pak? Baik, yang sudah saya lakukan diantaranya saya sudah mendengarkan coaching dengan saya sebelumnya ya. Kemudian bertanggung jawab. Selain itu saya juga sudah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tinta begitu Pak, sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya gitu Pak. Betul sekali Pak, itu juga yang saya tangkap dari Bapak ya ketika Bapak melakukan coaching ya, dengan sebagai Bapak coachnya dan Pak Hendy sebagai coachinya. Saya juga menangkap seperti itu Pak. Bapak itu sudah mindfulness-nya sudah ada Pak, sudah betul-betul mendengarkan, dan juga pertanyaan-pertanyaan Bapak yang Bapak lontarkan kepada Pak Hendy itu sungguh sangat berbobot gitu Pak. Jadi sehingga Pak Hendy bisa mendapatkan solusinya gitu, dan tentunya yang pertanyaan-pertanyaan Bapak yang sudah sampaikan itu termasuk atau sudah sesuai dengan alur tinta. Sangat baik sekali Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir saya Pak, ini selain dari Bapak bisa tadi itu mindfulness ketika mendengarkan, yang kedua bisa bertanya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan gitu Pak? Ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam hal berkomunikasi dan melatih cara pandang melihat sebuah permasalahan agar coach menemukan solusi tanpa menghakimi orang lain. Oh betul begitu Pak. Oke Pak, mungkin itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Sampai ketemu lagi Pak di sesi-sesi yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Hikmat. Waalaikumsalam Pak Hendy. Kabarnya sehat Pak Hikmat? Alhamdulillah luar biasa Pak Hendy hari ini. Ya, hari ini Pak Hikmat akan melaksanakan proses coaching ya dengan rekan sejawatnya. Tapi sebelumnya saya akan mengobservasi terlebih dahulu. Di sini ada praobservasi di mana saya akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian tentang percakapan yang Bapak akan nanti lakukan ya. Seperti ini Pak, kira-kira. Iya, terima kasih Pak ya. Ya, baik Pak, kita langsung ke pertanyaan saja Pak ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan?
Saya ingin menjadi pendengar yang aktif Pak bagi coach saya gitu, sehingga saya bisa memberikan mindfulness kepada mereka gitu. Oh, baik Pak, terima kasih. Pertanyaan yang kedua Pak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus gitu Pak buat mereka gitu, sehingga mereka bisa kemungkinan nanti ke depannya bisa menemukan solusi atas permasalahan gitu. Oh, baik Pak. Selanjutnya ya Pak, pertanyaan terakhir ya. Bagaimana sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak? Jadi tujuannya atau indikatornya mungkin jadi si Kuci ini bisa menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi atau mereka hadapi gitu Pak. Itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin untuk observasi cukup sekian dulu mungkin Pak. Nanti selanjutnya Bapak akan langsung praktik kucing dengan sejawatnya Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak, alhamdulillah sehat Pak. Ya kita langsung saja Pak ya ke sesi tanya jawab. Oke Pak, sebelumnya apakah ada hal khusus yang ingin Bapak sampaikan kepada saya Pak? Iya Pak, jadi saya ini sedang kebingungan gitu ya Pak. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan anak-anak dalam mempresentasikan gitu Pak. Karena saya diberikan sebuah amanah gitu Pak ya, dari kepala sekolah ini untuk membimbing mereka gitu. Jadi dalam program riset gitu Pak. Nah, yang jadi kebingungan saya itu bagaimana, karena anak-anak ini tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama gitu Pak. Jadi dalam satu kelompok itu misalnya ada 4 orang kan ya. Oh iya Pak. Jadi semuanya ini tidak memiliki kemampuan yang sama. Nah, saya ini agak sedikit kebingungan gitu Pak, bagaimana caranya supaya mereka ini bisa menemukan gitu ya kemampuan yang ada di dalam diri mereka. Oh gitu Pak, terima kasih Pak atas kejujurannya. Sekarang Pak, kira-kira nih Pak ya, apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini Pak? Jadi sebetulnya saya ingin bisa mengarahkan anak-anak ini bisa mempresentasikan materi-materi dengan baik begitu sih Pak. Kalau definisi tujuan akhirnya gimana Pak? Apa yang Bapak inginkan Pak? Tujuan akhirnya saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi peserta didik gitu Pak ya. Karena saya diamanahkan untuk membimbing mereka dalam program riset. Jadi dari hasil riset ini itu anak-anak saya akan ikut lomba gitu dan mempresentasikannya gitu ya. dalam bentuk PowerPoint dan menggunakan bahasa Inggris gitu Pak ya. Bahasa Jadi Inggris. ingin mencapai perform yang terbaiknya lah gitulah Pak ya peserta didik ini gitu Pak. Bagus sekali Pak. Selanjutnya apa sih Pak yang menjadi ukuran keberhasilan yang Bapak harap dari sesi coaching ini Pak? Ukuran keberhasilannya sebetulnya tidak muluk-muluk sih Pak ya, bukan hanya medali, bukan hanya sertifikat gitu. Bagi saya peserta didik ini bisa menampilkan sesuatu hal yang terbaik bagi saya, sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa gitu ya Pak. Bisa presentasi tanpa buku gitu Pak ya, tidak terbata-bata gitu, kemudian dengan pede begitu ya pada melaksanakan presentasi. Itu saja sih Pak bagi saya. Oke baik Pak, mari kita masuk ke dalam tahap identifikasi Pak. Menurut Bapak nih Pak ya, apa yang membuat Bapak berpikir atau merasa anak itu merasa kesulitan dalam presentasi Pak? Baik, seperti tadi yang saya bilang sih gitu Pak ya. Jadi peserta didik ini akan mempresentasikannya dalam bahasa Inggris gitu Pak. Ya, Pak. Jadi semua anak-anak ini yang ada di kelompok yang saya bina ini merasa ketakutan, merasa kekhawatiran gitu ya Pak ya. Harus tampil di depan juri menggunakan bahasa Inggris gitu Pak. Jadi terlihat sekali gitu kepanikannya gitu, gugup, kemudian tidak bisa menyampaikan apa yang sudah dihasilkan oleh mereka gitu. Jadi terlihat sekali lah gitu Pak, acak-acakannya itu gitu dalam mempresentasikannya itu. Gitu. Itu bisa diceritakan Pak lebih lanjut bagaimana perasaannya seperti itu Pak? Perasaan mereka itu? Perasaan bagi saya sendiri sangat bingung ya Pak ya, harus seperti apa gitu menangani Pak peserta didik seperti ini, karena saya sendiri kan notabene guru olahraga nih Pak. Betul. Tapi saya ditugaskan Oh iya ya. membimbing riset gitu kan, biasanya megang bola itu di lapangan, peluit, stopwatch. Ini saya harus membimbing anak-anak ini
ke apa ya, program riset ini gitu kan. Saya juga mengalami beberapa kesulitan lingkungan gitu. Nah, kira-kira nih Pak, bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut Pak? Saya mencoba untuk berdiskusi begitu Pak ya dengan tim program. Kalau di kita itu kan ada program bina prestasi gitu Pak. Jadi saya berdiskusi dengan mereka, kemudian juga meminta pendapat, masukan saya harus seperti apa dan bagaimana gitu. Kemudian saya pun juga mengobrol dengan teman-teman yang sudah terbiasa membimbing riset ini gitu Pak. Kemudian juga meminta masukan-masukannya saya harus seperti apa. Nah, kira-kira Pak, kita kan bersama mau cari solusi nih Pak ya untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal yang lainnya yang ingin Bapak tambahkan Pak? Mungkin saya sedikit memberikan program-program tambahan begitu Pak, seperti peserta didik harus berlatih di depan cermin gitu, Oh iya Pak. kemudian mempresentasikannya di depan teman-teman gitu, karena akan semakin sering dilatih, semakin sering dipresentasikan, anak-anak ini akan semakin terbiasa. Betul sekali Pak ya, saya setuju sekali Pak seperti itu ya. Nah kita Pak, Bapak kan sudah ada berpikiran kepada itu ya, mari kita lanjutkan ke rencana aksi Pak. Ini apa rencana yang ingin Bapak lakukan untuk presentasi yang Bapak inginkan seperti itu Pak? Jadi nanti kan dalam satu kelompok ini itu kan ada 4-5 nih Pak. Saya akan pecah mereka gitu. Jadi tidak berbarengan. Jadi satu persatu saya akan tes bagaimana perform mereka dalam mempresentasikan materi ini gitu. Karena kan beda ketika dengan rame-rame dengan sendiri-sendiri itu kan beda Pak gitu ya, atmosfernya gitu. Selain melatih mentalnya tadi, ini anak-anak juga saya bisa mengetahui nih sejauh mana kekurangan dan kelebihannya gitu. Nanti secara terjadwal satu persatu saya panggil untuk melakukan presentasi ini. Oh begitu Pak. Selanjutnya Pak, apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Strateginya apa saja Pak? Nah, saya membuat jadwal Pak yang secara teratur yang harus dijalani oleh anak-anak ini. Kemudian saya pun juga membimbing mereka untuk mencari sebuah referensi lain agar mereka bisa mendapatkan inspirasi begitu Pak ya. Kemudian juga meminta pendapat dari beberapa guru-guru gitu Pak ya, supaya mereka juga lebih pede nanti ke depannya untuk menyampaikan materi ini. Baik Pak, sepertinya untuk rencana aksi Bapak itu sudah terstruktur ya dan fokus pada detail yang membantu Bapak mengatasi tantangan presentasi tersebut gitu Pak. Nah untuk tanggung jawabnya nih Pak ya, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut Pak? Bagaimana komitmennya Pak? Saya akan sangat berkomitmen sekali Pak ya terhadap hal ini, karena ini merupakan tanggung jawab saya. Ketika diberikan amanah, saya harus bertanggung jawab gitu. Ini saya akan terus berusaha Pak mendampingi anak-anak ini, kemudian saya akan mencoba memperbaiki diri apa yang menjadi kekurangan saya gitu, terus ditingkatkan agar kelak nanti anak-anak ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nah sekarang Pak, siapa saja kira-kira yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak dan melakukan rencana aksi Bapak Pak? Siapa kira-kira? Mungkin dalam hal ini tentunya pasti kepala sekolah ya Pak ya. Kemudian juga ada beberapa orang yang memang memiliki kepentingan dalam hal ini gitu Pak ya. Kemudian juga dalam hal ini ada BIMPRES itu sendiri gitu. Kemudian yang tentunya pasti adalah rekan-rekan yang bisa mendukung saya dalam hal ini. Baik, terima kasih Pak Awal. Sebelumnya sepertinya Bapak sudah paham gitu ya apa yang harus Bapak lakukan gitu ya dari awal sampai akhir, dan saya hanya bisa memberikan dukungan kepada Bapak gitu ya, karena silakan gitu Pak, Bapak lakukan apa yang sudah Bapak rencanakan dan Bapak bertanggung jawab tentunya akan hal tersebut. Nah sebelumnya kalau untuk rencana tindak lanjut dari coaching ini, apa ini yang akan Bapak lakukan Pak? Untuk tindak lanjutnya Pak, saya akan mempraktekkan apa yang tadi sudah saya susun, yang sudah
kembangkan lagi begitu Pak ke depannya agar nanti potensi-potensi yang ada di dalam diri peserta didik ini bisa terus dikembangkan. Oh gitu, baik sekali Pak. Sepertinya Bapak sudah bulat gitu ya tekadnya dan sudah yakin dengan apanya. Maka silahkan Pak, kerjakan Pak. Saya sangat mendukung. Terima kasih atas sesi coaching hari ini. Semoga pertemuan kali ini kita mendapatkan solusi. Terima kasih gitu Pak, dan kita akan dapat melaksanakannya. Ya, terima kasih banyak Pak. Baik, assalamualaikum Pak Hikmat. Waalaikumsalam Pak Henry. Alhamdulillah Pak ya, sekarang kita sudah masuk ke sesi pasca supervisi ya, di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan penutup Pak ya sebelum kita akhiri kegiatan ini. Yang pertama, saya akan menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi Pak. Ya, saya merasa saya sudah mencapai apa yang saya harapkan kepada coaching tadi Pak. Di antaranya yaitu saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya, dan juga saya sudah melakukan mindfulness itu Pak, jadi mendengarkan secara aktif Begitu Pak ya. saya. Baik Pak, menurut pengamatan saya tadi selama saya observasi ya, Pak Hikmat sudah terpenuhi kebutuhannya, di mana apa yang Bapak inginkan dan apa yang ingin Bapak kembangkan pada sesi coaching tadi itu sudah terlihat oleh saya Pak, sesuai dengan apa yang Bapak harapkan dari percakapan observasi tadi Pak ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dilatih lagi juga Pak ya, bisa dilakukan secara berkala seperti itu Pak. Dan ini ada pertanyaan terakhir Pak ya sebelum kita akhiri, apa sih kompetensi yang dirasa yang belum ada di Pak Hikmat dan ingin Bapak kembangkan gitu Pak saat? Ada Pak, saya itu kemampuan berkomunikasi. Gitu Pak. Kemampuan berkomunikasi atau mengkomunikasikan apa yang ada di dalam hati saya itu keluar sesuai dengan apa yang saya ucapkan gitu Pak. Itu yang pertama. Yang keduanya saya juga ingin terus berlatih untuk untuk mengingat terus alur kita tersebut Pak. Jadi ya, menambah jam terbang juga termasuk kegiatannya gitu. Baik Pak, terima kasih Pak ya atas waktunya, atas jawabannya yang dari Bapak tadi, dan terima kasih sudah ikut serta dalam kegiatan ini Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dalam kesempatan yang lain gitu Pak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Bapak? Selalu sehat? Jadi sebelum melakukan observasi, saya ingin mendiskusikan mengenai apa coaching ini. Nah, sekarang ini saya akan bertanya kalau ini. Jadi potensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ini yang saya kembangkan itu ialah menjadi seorang pengendara lupa ya. Setelah itu saya akan memberikan pertanyaan yang berbeda-beda terhadap coach saya gitu Pak, seperti itu. Selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bagian yang saya kembangkan ialah di mana saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan pernyataan atau pertanyaan yang berkualitas terhadap coach saya Pak, dan dapat semoga dengan harapan coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan. Yang terakhir ya Pak, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan apa Pak? Tentunya saya ingin membantu coach saya Pak untuk menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang tepatnya dalam mengatasi permasalahannya, tentunya dengan menggunakan alur kita kira-kira seperti itu. Mungkin dia kalau Bapak ini Bapak bisa lihat ada dokumennya seperti ini ya. Nah sekarang Pak ini silakan untuk melanjutkan ya Pak ini dengan kata itu melanjutkan coachingnya. Baik, selamat pagi Pak Hikmat.
pagi Pak Hendy. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Gimana Bapak juga? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Baik Pak, kita langsung saja ya Pak ya ke sesi tanya jawab mungkin ya. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan Pak Iqbal sekarang. Apakah ada hal khusus yang ingin Bapak sampaikan di sesi ini gitu Pak? Betul Pak, saya sebetulnya sekarang tuh lagi bingung Pak. Ini dengan seorang siswa gitu ya. Nama beliau itu Asep Pak. Gitu ya. Saya bingung dengan beliau itu, entah apa yang harus saya lakukan gitu Pak. Gitu. Jadi di beliau itu mungkin Bapak punya pengalaman atau apa gitu ya. Jadi beliau itu termasuk orang yang pasif di pelajarannya Pak. Ya. Kalau yang lain kan di kelas itu mereka itu biasanya ceria, aktif, mengerjakan tugas dan apa-apa. Tapi kalau Asep ini beda Pak. Dia kadang kalau masuk kelas juga suka terlambat gitu ya. Udah gitu kalau dia maupun masuk di kelas dia hanya diam aja Pak. Iya betul begitu. Jadi apa yang saya tangkap dengan cerita Bapak barusan mungkin lebih ke Asep seperti tidak ada motivasi untuk belajar ya Pak ya, seperti itu. Betul sekali. Baik Gitu. Pak Ahmad, terima kasih. Saya sangat menghargai sekali kejujuran Bapak ya. Mari kita jadikan sesi diskusi ini, mudah-mudahan kita dapat menemukan solusi ya dari permasalahan yang sedang Pak Ahmad hadapi saat ini. Baik Pak, kita langsung aja kita ada pertanyaan. Pertama saya akan menanyakan tentang tujuan dulu Pak ya. Kita masuk ke tujuan dulu, di mana apa sih tujuan yang ingin Pak capai dari sesi coaching ini gitu? Saya sebetulnya sebagai seorang guru gitu ya Pak, saya seorang guru bahasa Inggris dan melihat apa yang Asep itu ada itu melakukan di kelas itu greget gitu Pak saya. Jadi saya ingin benar-benar itu membuat Asep itu berubah gitu Pak. Apalagi kan sekarang beliau itu sudah kelas 9 Pak. Bagaimana kalau misalnya kebiasaannya itu dia tuh boleh ambil atau maksudnya dilanjutkan ketika dia sekolah yang lebih atas seperti SMA atau SMK atau bahkan nanti kuliah gitu kan, seperti itu bagaimana gitu Pak. Saya juga bingung gitu. Jadi itu tujuan saya itu ingin berusaha untuk membuat atau memotivasi Asep dari dirinya sendiri gitu. Merubah mungkin Tuh, ya. perilaku Asep tersebut Betul mungkin. sekali. Baik Pak, apa sih definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan dari sesi ini Pak? Ya, jadi saya ingin mendapatkan solusi dengan kita ngobrol. Mungkin Pak saya ada teman curhat ke Bapak gitu ya, sehingga saya bisa dan Bapak juga mungkin Bapak punya pengalaman atau dari siapa ini ada yang seperti ini nih gitu ya. Jadi saya ada masukan gitu Pak gitu. Baik, bagus sekali sih Pak ya. Bapak sudah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan di sesi ini kita dapat mencari solusi yang bersama. Ya. Selanjutnya Pak, apa sih ukuran keberhasilan yang ingin Bapak capai ya dari sesi coaching ini ya, ukuran keberhasilannya? Jadi ukurannya ada perubahan mungkin dalam diri Asepnya gitu ya. Jadi dia misalnya lah, misalnya kan dia jarang mengerjakan apapun gitu ya di kelasnya. Minimal mungkin dia mengerjakan atau menulis di kelasnya, mengerjakan tugasnya gitu dan berinteraksi dengan teman-temannya secara baik gitu. Ya, Gitu. mudah-mudahan ada perubahannya buat Asep ya. Baik Pak, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi dan permasalahan Pak Hikmat barusan ya. Apa sih yang membuat Pak Hikmat merasa kesulitan dalam masalah ini gitu? Ya jadi merasa kesulitannya gini, jadi saya itu ya kan baru di kelas 9 baru beberapa bulan gitu ya. Nah suatu ketika itu saya ingin lihat gitu ketika mengumpulkan bukunya gitu ya, ternyata Asep ini mengumpulkan bukunya, di bukunya kosong Pak. Iya, dan setelah saya cek juga ternyata di dalam bukunya itu bukan hanya pelajaran saya saja Pak yang kosongnya Pak, ternyata yang lain juga kosong. Bahkan ketika ditanya ini mata pelajaran apa, perasaan di kelas ini bukan ini pelajarannya, iya katanya. Jadi dia itu ya seenaknya saja gitu itu. Dan kalau misalnya saya mendekat gitu Pak ketika mengerjakan di kelas gitu, misalnya ketika berdiskusi sedang apa mengerjakan gitu ya, ketika saya mendekat beliau itu suka pura-pura Pak, pura-pura aja mengerjakan gitu ya, padahal mah tidak mengerjakan sama sekali gitu. Jadi ya bingung saya, jadi itu yang saya temukan dan saya tanya gitu, bukan hanya saya sendiri gitu, guru-guru yang lain, gimana ini siswa ini Asep ini gimana di kelasnya?
ternyata sama seperti itu gitu Pak. Baik Pak, saya sudah mengerti ya, jadi masalahnya tentang aset Pak ya. Tuh ini aduh. Nah ini Pak, Asetnya dari hebat. permasalahan aset tersebut gitu Pak, saya ingin tahu bagaimana Bapak menghadapi masalah tersebut gitu Pak. Jadi saya tuh kepikirannya sama Asep gitu ya. Sampai pusing berpikir, memutar kepala saya Pak gitu, apa yang saya lakukan gitu Pak ya. Mungkin ini Mah ya, ini yang ingin saya lakukan ke Asep itu yang pertama, saya ingin bertanya tentang latar belakang orang tuanya Pak gitu ya. Karena coba sok Bapak pikirkan kalau misalnya Asep itu sudah melakukan hal yang seperti itu selama 2 tahun dan ini yang tahun ketiganya ketika kelas 9 gitu ya. Jadi sebenarnya masalahnya apa ini Pak gitu ya. Jadi betul-betul saya ingin mengetahui kondisi keluarga seperti apa, mungkin dari sana mungkin ya, atau mungkin ada dari yang lain gitu ya. Apakah memang tidak ada motivasi sama sekali dari dalam dirinya, ataukah mungkin di keluarganya ada masalah gitu, itu yang ingin saya ketahui. Jadi Pak Ahmad, caranya yang pertama barusan identifikasi latar belakang keluarganya terlebih iya. dahulu ya, Seperti itu. untuk kasus Asep tersebut gitu Pak. Siapa tahu misalkan Asep itu adalah tipikal orang yang broken home, bisa jadi Pak ya. mungkin ya. Itu bagus sekali Pak ya. Terus sekarang Pak, kita masuk ke tahap rencana aksi ya Pak ya. Baik Pak, apa sih rencana Pak Hikmat dalam mencapai tujuan yang diinginkan? Saya ini gini Pak ya, karena saya ingin mengetahui latar belakangnya tentunya ini Pak ya, tanpa melangkahi, saya ingin berkonsultasi dulu dengan wali kelasnya, karena kebetulan saya bukan wali kelasnya gitu ya. Jadi saya ingin berkonsultasi dengan Ibu Wida gitu ya, tentang latar belakang Asep ini. Setelah itu, nah saya berkonsultasi, mungkin seperti itu saya ingin memanggil kedua orang tuanya Pak, gitu. Ya Pak, baik Saya Pak. panggil. Itu adalah langkah yang bagus Pak menurut saya Pak ya. Mungkin bisa memecahkan masalah dalam permasalahan aset tersebut dengan cara barusan berkoordinasi dulu dengan wali kelasnya, melihat latar belakangnya dulu, yaitu salah satu contoh yang bagus untuk aksi Bapak tersebut ya. Baik Pak, selanjutnya kita masuk ke tanggung jawab Pak ya. Apa sih komitmen terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat barusan? Ya. Sudah Bapak rencanakan barusan? Tentunya Pak, saya sangat berkomitmen dengan apa yang ingin saya lakukan, karena ya gini Pak, kalau misalnya nih ya, saya tidak melakukan apa yang saya lakukan kepada Asep gitu ya, khawatirnya suatu saat ini kalau misalnya dianggap sebagai apa namanya, sebagai sesuatu kesalahan gitu ya, takutnya kalau misalnya yang lainnya memperhatikan Asep bisa seperti itu dan dia itu bisa lulus, bisa gimana gitu, mendapatkan nilai dan sebagainya, itu bagaimana dengan yang lain gitu Pak, dengan yang ya benar-benar gitu mengerjakan tugas dan sebagainya, mengumpulkan, betul, dan khawatirnya justru yang dulunya positif ikut gitu. Jadi Terbawa Pak. saya benar-benar ingin melakukan yang pemanggilan orang tua Asep. Bahkan saya berpikir suatu hal yang agak radikal Pak sebetulnya gitu ya. Seperti apa Pak? Saya ingin mendatangkan apa namanya, orang tua Asep itu ke kelasnya langsung. Mau dilihat seperti apa, ditungguin gitu kalau perlu seperti itu gitu ya. Jalan terakhir Pak. Ya mudah-mudahan bisa berubah Asepnya gitu Pak ya. Intinya itu saya ingin ke murid saya berubah gitu Pak, jadi yang baik. Bagus Pak. Terus selanjutnya siapa sih yang dapat membantu Bapak dalam mengatasi permasalahan Asep ini Pak? Siapa yang terlibat? Yang pasti ya rekan-rekan sejawat, yang pertama wali kelasnya sendiri, yang kedua guru-guru lain, karena kalau misalnya ketika sudah saya melakukan hal tersebut, saya ingin juga guru-guru yang lain juga sama perlakuannya Asep ini berubah gitu Pak gitu. Yang ketiganya tentunya kepala sekolah juga, ini kan memberikan izin kalau misalnya pemanggilan orang tua, dan bahkan kalau misalnya yang tadi itu yang out of the box itu Pak, orang tuanya dinonton di kelas gitu seperti apa gitu, mungkin itu jadi kepala sekolah, rekan sejabat, wali kelas, termasuk BPBK mungkin. Kita harus tetap bersinergi dan berkolaborasi juga Pak ya, apapun permasalahan siswa di sekolah itu tanggung jawab kita bersama Pak ya. Tidak bisa kita tidak ikut bertanggung jawab karena anak didik kita, anak didik guru semua juga ya. Baik Pak,
pertanyaan terakhir nih Pak ya. Ya, sih. Bagaimana sih dengan tindak lanjut dari kegiatan kucing ini gitu Pak? Tindak lanjutnya seperti apa gitu? Karena saya berkomitmen gitu Pak ya, lalu saya akan tentunya dalam dekat ini saya akan melakukan pemanggilan tersebut ketika sudah melakukan ATS itu Pak ya. Nah saya akan melakukan itu karena apa? Karena di sekolah kami kebetulan ketika ATS itu nilai nilai ujiannya itu nanti dikembalikan kepada orang tua, diperlihatkan gitu ya. Dan seperti Bapak tahu sendiri yang namanya Asep ini nilainya jeblok semua gitu Pak ya, karena kan dia sama sekali tidak belajar di kelasnya, bukan hanya pelajaran saya tapi pelajaran yang lain juga. Nah mungkin langsung dikonsultasikan gitu. Baik Pak, sepertinya tanpa disadari Pak dengan sesi diskusi ini barusan saya tangkap Pak Hikmat sudah menemukan solusi sih sepertinya Pak ya, dari Pak, apa yang Pak Hikmat tadi perlu kesahkan kepada saya, tapi pas saya praktik sedikit dengan beberapa pertanyaan Pak Hikmat sudah bisa mengambil kesimpulan dan akan ada rencana ke depannya untuk menghadapi siswa atas nama Asep tersebut ya Pak ya. Baik Pak, mungkin cuma itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Pak Hikmat atau dari permasalahan Pak Hikmat tersebut, Pak Hikmat dapat menemukan solusi yang barusan Pak Hikmat bicarakan ya, dan semoga Asep ke depannya akan berubah ya tingkah lakunya, dia akan menemukan motivasi belajar. Amin, juga, Pak, ya. amin. Dia akan lebih bersemangat lagi ke sekolah dan semoga Pak Hikmat tetap sehat. Ya, amin Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Mohon Saya maaf ya, Pak ya sudah yang mengambil waktunya. terima kasih Pak, saya yang sudah berkeluh kesah Bapak dan ternyata setelah ini saya kebuka pikiran Bapak, pikiran saya itu Pak jadi tahu solusinya mungkin. Ya, terima kasih sekali Pak. Baik, kita akhiri saja sesi coaching ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam Pak Wang. Jadi kita sekarang akan melakukan percakapan Ya. supervisi gitu. Ya, baik Pak ya. Nah, kemudian menurut Pak Henry, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan, Pak? Oh, baik Pak. Yang sudah saya lakukan tadi adalah saya sudah berusaha mendengarkan coach dengan kesadaran penuh atau mindfulness ya. Dan juga rasa tanggung jawab saya, selain itu saya juga sudah memberikan pertanyaan sesuai dengan alur tirta ya, sehingga Kuci dapat menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Menurut observasi saya, Bapak memang sudah tercapai Pak ya, apa yang Bapak inginkan, Ya, Pak. kembangkan pada sesi coaching ini sesuai dengan yang Bapak harapkan pada percakapan Bapak observasi. Ya, ya Pak, ya. terima kasih Pak ya. Nah, sekarang Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan gitu Pak? Oh, baik Pak. Kompetensi lain yang ingin saya kembangkan yaitu dalam hal berkomunikasi Pak, di mana saya ingin meningkatkan kemampuan kompetensi melakukan berkomunikasi baik itu di depan publik ataupun cara berkomunikasi yang baik itu, seperti itu kira-kira Pak, itu yang ingin saya kembangkan. Terima kasih banyak Pak Henry ya. Ya, sama-sama Pak. Jadi semua rangkaian yang sudah melaksanakan dengan baik. Ya, ya. Terus gitu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya. Ya, ya Pak. Amin Pak, amin. Ya, Amin. ya. Ya Pak. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.